Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikasi guru lintas masa, kira-kira gitu. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Jadi dulu yang paling spektakuler itu, monumental itu adalah guru sebagai profesi. Itu zamannya Pak SBY jadi presiden. Deklarasi ini risikonya panjang. Dan alhamdulillah dulu guru pekerjaan, sekarang jadi profesi. Kalau profesi memerlukan pendidikan khusus dan sistem kesejahteraan khusus dan memerlukan CPD yang khusus. Paling tidak 3 hal itu harus menjadi ciri khas profesi. Nah, lalu terbit undang guru dan dosen. Lalu dilakukan sertifikasi. Harusnya 2006 tapi jatuhnya di 2007. Setelah sertifikasi lahirlah guru-guru pemegang sertifikat diklaim guru profesional lalu dibayar tunjangan profesi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, 13 tahun pembayaran tunjangan profesi, apa dampaknya? Belum ada. Sedih mendengarnya memang. Belum ada perubahan yang fundamental tentang pembelajaran di sekolah. Padahal ada guru 1.500.000 pemegang sertifikat pendidik di Kemendikbud. Kalau tunjangannya 30 juta saja per tahun itu sekitar 45 triliun. Apa hasilnya Bapak dan Ibu? Belum ada sampai sekarang. Itu yang menyedihkan. Bahkan ada lembaga riset yang mengatakan double for nothing. Dikasih gaji ditambah dengan tunjangan profesi double, tapi for nothing. Hasilnya belum kelihatan secara signifikan. Bukan tidak ada manfaatnya, pasti banyak, tapi hasilnya untuk mengubah pembelajaran secara fundamental belum. Lalu kita selidiki sekarang, apakah pembayaran TPG ini berbasis indeks kinerja? Ternyata itu salah satu sebabnya. Jadi bila pembayaran tunjangan profesi tidak berbasis kinerja, guru tidak mau meningkatkan kinerjanya. Oke, kita cek sekarang sertifikasinya. 5 moda yang dipakai oleh pemerintah PSPL, namanya pemberian sertifikat pendidik langsung 2007. Guru-guru yang istimewa yang luar biasa itu diberi langsung. Ini sertifikat pendidik Anda, karena Anda sudah luar biasa selama ini. Itu tidak banyak orangnya. Habis. Lalu dilanjut dengan portofolio. Lalu yang portofolio juga habis, dilanjut dengan PLPG namanya. Jadi ada namanya semacam pendidikan dan latihan pendidikan profesi guru. Habis yang itu dibuka PLPG, PPG Daljab dan PPG Prajab. Sekarang kelima ini diakhiri dengan yang disebut tadi oleh UKM PPG, uji pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan uji pengetahuan? Pengetahuan tentang subject matter, tentang materi, pengetahuan tentang pedagogi, pengetahuan tentang teknologi pembelajaran, pengetahuan tentang augmented reality, pengetahuan tentang apa saja. Lalu ukinnya dites. Bila Anda mau punya pengetahuan yang luas, belum tentu Anda menjadi guru yang baik. Karena itu Anda harus dicek pada saat melakukan pembelajaran. Dicek, dibantu dengan portofolio selama dia menjadi guru. Bapak dan Ibu, ini konstruksinya kalau kita mau lihat. Dan program ini apa latarnya? Karena itu saya memberikan latar akademik. Bahwa latarnya adalah kualitas lulusan. Kalau saya menyebut kualitas lulusan, di dalamnya ada integritas, ada sikap, ada keterampilan, ada cara berpikir, ada cara bernalar. Itu maksudnya kualitas lulusan. Kualitas lulusan untuk semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan rendah. Itu teruji dan terbukti lewat hasil-hasil yang ditunjukkan oleh tes nasional, TIMSS, PISA. Atau begini, kita amati saja sepintas lalu sikap dan perilaku anak-anak kita sendiri. Mayoritas. Nah, satu. Yang kedua, dicek mengapa kualitas lulusan rendah. Barangkali kualitas proses. Itu yang dibilang Bu Dekan, Pak Rektor tadi, dibilang Pak Direktur juga, Pak Profesor Nuhitno. Kualitas prosesnya, materinya, penilaiannya mungkin tidak pas. Penilaiannya menilai apa yang diajarkan, bukan menilai standar kompetensi yang seharusnya. Jadi kalau guru menilai apa yang diajarkan, nilai murid baik-baik saja. Begitu diuji pakai tes standar, menguji apa yang mestinya, murid-murid Indonesia itu skornya 456. Nah, baru kita cek di mana masalahnya kalau begitu. Guru dan kurikulum. Tidak bisa guru saja. Tidak bisa kurikulum saja. Dan pun tidak guru aja yang salah, Pak. Manajemen pendidikan nasional, sistem penjaminan mutu pendidikan, mestinya ada kementerian yang ngecek apa yang disebut dengan norma, prosedur, standar mutu, diawasi, dijaga sebetulnya. Dan bukan itu yang salah mestinya, Pak. Kita harus lihat komitmen spiritual. Nah, itu. Kalau komitmen spiritual, intelektualnya hebat, komitmen intelektual dan politik dan sosial otomatis akan baik mestinya. Bila komitmen spiritual kita baik, memperlakukan guru seperti yang dibilang tadi adalah sebagai ibadah, maka tak ada persoalan sebetulnya bagi guru sesulit apapun. Kalau ini sebagai ibadah, tunjangan profesi akibat bukan sebab.
Maka orang tidak boleh bilang tunjangan profesinya tidak. Harusnya apapun dipertaruhkan untuk itu. Nah, baru dicek. Jangan-jangan kesungguhan kita memang masih rendah. Itu tadi pesan terakhir dari Pak Suyitno. Nah, kesungguhan. Bapak dan Ibu, arsitekturnya seperti ini. Namun kita cek satu-satu sekarang. Kualitas. Bila kita cek kualitas dan di sini ada kualitas berpikir, maka kira-kira arsitektur masalahnya kira-kira begini Bapak dan Ibu. Saya menggunakan kata zika. Bila di Zoom ini ada orang matematik, dia mengerti jika dan hanya jika. Tapi saya menggunakan kata jika. Jika pembelajaran berkurang berkualitas, jangan main-main, dampaknya luar biasa. Dampaknya itu mayoritas lulusan tidak mencapai standar minimal. Atau mayoritas lulusan kualitas integritaskah, pengetahuankah, keterampilankah, cara berpikirkah, berpikir tingkat tinggikah, rendah. Dan bisa kita amati sehingga berpikirnya tidak high order. Nah, salah satu saya ambil yang terpenting itu berpikirnya tidak high order. Ya kan? Saya kira Bapak yang ada di Zoom ini paham betul mahalnya berpikir, mahalnya akal. Akal ini mohon maaf dikoreksi kalau salah. Saya hanya membaca ulasan-ulasan dari berbagai UIN. Akal itu dalam Al-Qur'an sampai menggunakan 7 kata yang artinya akal. Begitu pentingnya dan akal digunakan katanya dalam bentuk fi'il, kata kerja. Jadi berarti akal di sini proses berpikir yang dimaksud oleh Al-Quran. Mahalnya seperti itu. 49 ayat Al-Quran itu bicara tentang akal. Bapak dan Ibu, mahalnya akal itu, mahalnya berpikir itu. Itu sebabnya rentetannya menjadi panjang. Bila cara berpikir kita low order, maka indeks inovasi global rendah. Indonesia itu ranking 80-an. Coba lihat Thailand dan Malaysia di posisi 35 sampai 40-an. Mengapa kita begitu jauh dari Thailand, dari Malaysia? Nggak mungkin. Sama-sama bayinya bayi-bayi pintar juga di Indonesia. Jadi setelah bayi mereka besar berpikirnya hot, setelah bayi kita besar berpikirnya lot. Berarti yang salah prosesnya, bukan yang melahirkan. Nah sekarang akibatnya apa? Kita miskin. Kalau inovasi nggak ada, miskin pasti. Tidak literate. Peradaban kita tertinggal. Maka akibatnya apa? Kualitas beragama, berbangsa, bernegara, berdemokrasi, berpolitik, berpilpres, berpilkada juga masalah. Bapak dan Ibu bisa lihat rangkaian rentetan panjangnya seperti ini. Oleh karena itu mahalnya berpikir itu. Coba kalau mau kita cek sekejap misalnya arsitektur yang ini bisa rendah. Kenapa? Karena siswa Indonesia tidak mampu mengerjakan soal-soal HOTS. Jangan baca PISA ini. Tujuan pendidikan kan bukan PISA, Pak. Jangan baca ini matematik, tapi bacalah ini cara berpikir tingkat tinggi. Seluruh soal dari yang tim itu cara berpikir tingkat tinggi yang mau diuji. Makanya diprediksi kalau generasi di negara itu berpikirnya tingkat tinggi, Vietnam ranking 8 dunia TIMSS, 10 tahun ke depan dia diprediksi masuk negara OECD, negara maju. Begitulah cara berpikir diprediksi, akal diprediksi memajukan satu bangsa. Nah, kenapa anak-anak Indonesia berpikirnya lemah? Karena mungkin motivasi belajar tidak bisa atau tidak mengenal soal-soal yang HOTS, tidak dibiasakan. Jawabnya kenapa? Karena pembelajaran kita tidak mengendorse HOTS. Mengapa? Gurunya kurang profesional, artinya komitmenkah, kemampuan gurukah, dan lain sebagainya. Tapi arsitektur masalah ini mahalnya berpikir tidak cukup dibahas seperti ini, harus dibarengi dengan kesungguhan. Bandingkan Indonesia dan Korea dan Finlandia. Korea, Finlandia. Finlandia itu moderat. Kalau murid minta pulang, ya pulang aja. Tapi jangan dipakai di Indonesia begitu. Habis muridnya dari kelas. Di Korea sangat rigid. Capaian pembelajaran itu ketuntasannya per hari. Bila ada murid tidak tuntas belajar sampai jam 9 malam. Korea sangat rigid. Finlandia moderat. Dua-dua berhasil. Indonesia yang mana sekarang? Jangan-jangan bukan Korea, bukan Finland. Kalau yang bukan-bukan nggak pernah berhasil. Artinya, komitmen politik, komitmen intelektual, apalagi komitmen spiritual kita, patut kita tanya. Arsitektur masalahnya betapa akan rumit negeri ini bila cara berpikir tadi menjadi rendah, kualitas berpikir. Bapak Ibu kalau mau dicek lanjutannya, akibat kualitas berpikir ini, saya ingin sekali bahwa PPG diletakkan di situ. Mengapa? Karena salah satu kegagalan yang prinsip pada pembelajaran matematik kita hilangnya cara berpikir, mindset. Padahal menurut Carol S. Dweck itu, mindset is the new paradigm or the new psychology of success. Hilangnya mindset, tertinggal mindset itu. Nah, apa dampaknya Bapak dan Ibu? Sekilas saja, 1 menit saja, lihat. Miskin. Jadi, cara berpikir memiskinkan orang. Nah, miskin yang kita alami ini bermulanya dari mana? Bodoh, tidak literate, terbelakang, tidak adil.
Jadi musuh abadi kita itu adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Ini bermula di mana? Jangan marah dulu Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru ya. Kemiskinan ini bermula di ruang kelas Bapak Ibu, di ruang kelas saya, di ruang kelas dosen. Dosen gagal mewariskan HOTS pada mahasiswa PPG. Lulusan PPG tidak mampu mengintegrasikan HOTS pada pembelajarannya. Itu kan konstruksi amat sangat sederhana. Jadi kemiskinan ini dimulai di ruang kelas Bapak Ibu dan guru. Bapak Ibu guru akan protes. Tidaklah Pak, bukan kita saja, banyak penyebabnya. Tapi bukan kata saya, itu adalah kata Kennedy. Kennedy itu mantan Presiden Amerika Serikat. Bila di satu negara banyak yang orang miskin, maka satu saja pertanyaannya. Pertanyaan yang paling mendatar, what's wrong in our classroom? Itu pertanyaannya, bila banyak yang miskin. Apa yang salah di ruang-ruang kelas itu? Bila ruang kelas itu bukan pusat peradaban, bukan latihan berpikir, bukan latihan bertanggung jawab, bukan latihan merasakan orang lain, bukan latihan peduli, maka kelas itu akan menciptakan orang miskin. Kira-kira konstruksinya sesimpel itu Bapak dan Ibu. Bila kita mau jujur, dalam hal ini bahwa perguruan tinggi gagal menjadi agent of economic development. Artinya apa sekarang? Jumlah miskin di Indonesia itu banyak. Batas kemiskinannya rendah, 450.000. 24 juta itu banyak, 24,8 juta, hampir 25 juta. Padahal itu kontradiksi dengan karet nomor 1, kayak kelapa sawit nomor 1, karet nomor 2, timah nomor 2. Kaya kali, nomor 3 ini. Kaya betul, 25 ikan spesies dunia itu ada di Indonesia, 25%. 17 burung ada di kaya luar biasa, hasil laut dan perikanan, kaya luar biasa. Bahkan pada 2003 yang lalu, lada putih nomor 1, lada hitam nomor 2, nomor 1, 2. Gitu terus kita, sumber dayanya luar biasa. Bila alam seperti ini tapi banyak orang miskin, itu paradoks. Berarti apa akar masalahnya? Cara berpikir. Di mana mau diperoleh anak? Di sekolah. Jadi sekolah, ruang kelas itu adalah pusat berpikir. Bapak dan Ibu, kalau mau saya cek seperti itu, saya mau cek misalnya yang ketiga ini. Coba pembayaran tunjangan profesi, lihat. Kita 2007 sampai hari ini 2021 PSPL ada 1.500.000 guru di lapangan. Ada dampaknya? Nggak ada, belum. Nah, mulai 2022 nanti kita akan selesaikan PPG dan banyak sekali jumlahnya. Mulai 2021 dan seterusnya nanti begini. Dan nanti akan kita terapkan. Saya berharap ada new model PAG pendidikan akademik dan new model PPG. Cukuplah kita cetak 70.000 untuk mengganti yang pensiun. Berarti di LPTK cukup 100.000 mahasiswanya. Selesai. Sekarang 450.000. Nah itu masalahnya. Atau begini, coba lihat dulu. Mestinya yang bisa mempertahankan dan melanjutkan kompetensi guru itu profesional adalah diklat. Maka ini hak guru. Diklat ini lanjutan dan pengembangan. Orang bicara teaching quality learning itu ada di dasar. Tapi orang bicara inovasi ada di sini. Orang bicara di sini hasil-hasil pengembangan yang diadakan oleh guru-guru itu dipakai oleh temannya guru yang lain. Bukan saya harus seperti itu konstruksinya gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang kalau mau kita periksa satu persatu apa yang kita lakukan selama ini, nomor 4 misalnya kayak apa sih ini PSPL dan lain sebagainya ini, lihat deklarasi. Terus ini, lalu dibuat PLPG. 9 hari 90 jam. Uji kompetensi. Peer teaching, peer counseling, peer supervising. Pendekatannya Pike and Pebble. Hasilnya juga ini. Lalu dirancang PPG dalam jabatan. Ada 3 mata kuliahnya. Pendalaman materi, pengembangan perangkat, PPL. Diintegrasikan apa? New peer teaching, new PPL. Pendekatannya apa? I care, TPEC. Artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, HOTS, blended learning, integrasi, dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Nah, PPG pajak juga begitu. Nah, ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan perjalanan panjang ini. Nah, sekarang hari ini shifting paradigm Indonesia, kita harus berubah. Kita harus berubah. Indonesia new model teaching and learning. Apa yang terjadi dan sekali lagi pertanyaan besarnya adalah sertifikasi guru 2007. Tunjangan profesi 13 tahun tetap tidak memberi dampak yang signifikan. Maka 2 pertanyaan besarnya. Apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Kita harus bicaranya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ingin sekarang kita bicaranya mencari akar masalahnya dulu. Perspektif akademik. Apa akar masalahnya supaya kelak PPG ini nanti diorientasikan untuk menjawab akar masalah ini. Atau dengan pernyataan yang lebih sederhana. Bila lulusan PPG tidak mampu menjawab ini, itu artinya PPG kita tidak berhasil. Berarti apapun upaya yang dilakukan di PPG ini, apapun yang dibuat pada
UKIN dan UP menjawab akar masalah ini. Apa akar masalahnya Bapak dan Ibu? Nomor satu, lihat soal materi ajar, soal materi konten. Soal materi itu bisa materinya bagus, mutakhir, bisa materinya materi yang lama-lama yang tak berguna. Yang kedua adalah soal metode pembelajaran kita. Proses belajar yang terjadi. Proses itu bisa konvensional, bisa juga proses itu mutakhir juga, blended. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, bila ada guru, coba lihatlah guru sekarang, materinya itu bagus, mutakhir. Dan gurunya sangat hebat menguasai metode pembelajarannya. Dialah guru yang inspiratif itu berada di kuadran pertama. Dialah guru yang mengerti filosofi mata pelajaran itu, bukan nomenklatur kurikulum, tapi masa depan siswa. Dialah yang paham bahwa mapel itu adalah life skill. Saya tidak mengajar matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, IPA, bukan. Itu hanya alat untuk mencapai masa depan anak-anak didik ini. Jadi yang saya ajarkan itu adalah kehidupan, life skill. Nah, inilah kuadran pertama guru yang hebat itu. Nah, berapa persen guru seperti itu? Bapak dan Ibu bisa bayangkan gurunya materinya lama-lama tidak berguna materi itu, tapi metodenya hebat. Dia berhasil mengajarkan yang tak perlu. Coba bayangkan. Yang diajarkan itu yang tak berguna, habis waktu, habis ini. Lalu dikasihnya nilai murid di sini 8. Nilai 8 terhadap yang berguna, apa manfaatnya? Lebih bagus di sini nilai 5 dan berguna daripada di sini. Berhasil mengajarkan yang tak berguna karena materinya itu sebenarnya nggak berguna. Lalu di kuadran yang 4 ini gagal, materinya mutakhir, hebat materinya, life skill materi, tapi cara gurunya buruk, itu juga gagal dia. Gagal untuk menjelaskan yang berguna, gagal menjelaskan masa depan. Bapak Ibu di sini ada guru di kuadran ketiga, sudahlah. Mengapa kita gagal menggunakan teknologi? Dan ini, lihat. The single biggest problem facing education today is digital immigrant dosen. Digital imigran guru. Jadi kita imigran terhadap digital itu nggak paham betul. Karena lahirnya di sini disuruh mengajar di sini. Akar masalah yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah PPG kita menjawab persoalan ini? Apakah kita menghijrahkan semua guru? Pindahlah guru-guru ini di kuadran pertama. Pindah dari kuadran 4, pindah dari kuadran 2. Kalau pindah dari kuadran 3 ini berat. Ini hanya bisa kita doakan pensiun sehat-sehat. Bapak dan Ibu, akar masalahnya seperti itu. Mengerti apa tidak apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0 yang guru hebat itu bukan bicara student center learning lagi, tapi bicara activate deep source of learning. Siapa guru hebat itu? Mengaktifasi sumber belajar dimanapun sumber belajar itu berada. Digitalkah? Sumber belajar itu di alamkah, di dunia kerjakah? Dia mengerti mengaktifasinya. Orang Ibu, akar masalah yang kedua soal teknologi tadi. Kalau guru menguasai knowledge-nya di zaman dulu hebat, guru hebat. Sekarang tidak. Karena pedagogi fisika beda dengan sejarah. Pedagogi agama beda dengan pedagogi matematik. Karena itu guru hebat itu harus menguasai pedagogi dan teknologi. Nggak bisa lagi kayak yang dulu. Ini persoalan kita sebenarnya. Tidak bisa. Akar masalah yang kedua. Pertanyaannya, bisa nggak pasca PPG terus guru-guru kita itu mampu menerapkan technological, pedagogical, and content knowledge? Akar masalah yang ketiga. Inilah warisan termahal dari pendidikan, cara berpikir. Yang diperlukan itu adalah cara berpikir tingkat tinggi. Malangnya anak-anak Indonesia diajar dengan low order. Padahal low order ini pekerjaan komputer. Di 2025, waktunya sangat dekat. 50% pekerjaan itu under computerized system. Berarti 5 dari 10 pekerja harus dihentikan. Itulah orang-orang yang low order ini. Harus dihentikan karena udah dipindahkan pekerjaannya. Malang nasibnya anak-anak ini kalau begitu. Mestinya yang akan terus bertahan nanti adalah pekerjaan yang ini, yang high order thinking skill. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa enggak bahwa guru-guru kita akan mengintegrasikan ini dalam bentuk tujuan, materi, dan sebagainya. Akar masalah yang ketiga. Akar masalah yang keempat. Kalau ditanya guru kita, apakah Anda tahu atau paham atau menerapkan atau konsisten? Orang yang paham high order bisa dirumuskan dalam bentuk tujuan, dalam bentuk materi, dalam bentuk proses, dalam bentuk penilaian. Bapak dan Ibu, riset sederhana itu memberikan apa? 70% tahu guru kita tentang host. Hanya 40% yang paham. 20% yang 5% yang konsisten. 54 juta anak di sekolah di Indonesia, hanya 2,7 juta yang menerima pembelajaran yang hot. Apa yang diharapkan?
2,7 itu 5%. Dikumpulkan 100 manusia, hanya 5 orang di situ yang berpikirnya tingkat tinggi. Yang 95 itu low semua. Bagaimana mau diajak bekerja? Bagaimana mau diajak lari berinovasi? Itu mustahil rasanya. Ini nasibnya kita seperti itu. 206.000 sekolah di Kemendikbud, hanya 50.000 sekolah yang menerapkan. Akar masalah yang keempat, bisa nggak kita pindahkan? Akar masalah yang kelima, sejatinya orang datang ke sekolah menjadi orang kreatif. Orang tua dikirim anaknya ke sekolah. Pak guru, tolong buat anak saya ini menjadi kreatif. Loh, kenapa rupanya kalau kreatif? Dia akan berkarya dan berguna bagi orang lain. Bermanfaat bagi alam. Bermanfaat bagi sesama. Itu orang-orang kreatif itu. Malangnya anak-anak Indonesia, kreativitas itu basisnya adalah critical thinking. Lagi-lagi tidak mungkin kreatif. Kenapa? Karena berpikirnya low. Basisnya kreativitas itu udah high order thinking. Tidak mungkin di sini saja sudah gagal, lalu lompat menjadi orang kreatif. Itu rasanya tidak mungkin. Dan basis yang kedua dari kreativitas itu adalah komunikasi. Berkomunikasi secara digital, berkomunikasi secara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa dan segala macam. Itu yang kreatif itu. Yang ketiga, kreatif itu harus kolaborasinya, kerjasama lintas orang, lintas komunitas, lintas negara. Dia bisa berkomunikasi. Boleh dia kreatif. Artinya kreativitas itu hanya ada dalam pikiran yang tajam, hati yang bening untuk bekerja sama, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Gagal di situ tidak mungkin. Akar masalah yang kelima, apakah semua mata pelajaran bisa mengintegrasikan C4, the force C skill, ditambah dengan ini? Betapa indahnya hidup ini bila mengerti abstraksi, mengerti algoritma, mengerti pola, dan mengerti dekomposisi, apalagi punya compassion. Ingin saya katakan Bapak dan Ibu, yang gagal adalah mengintegrasikan 6C ini pada pembelajaran. Bisa nggak dijawab lewat PPG? Nah, saya agak pelan di sini Pak Mahfud Junedi. Penilaian. Pak Mahfud dengar suara saya, Pak? Oke, dengar, Prof. Ya. Bapak jelas, menyimak Prof. Juga. Bapak jelas, menyimak jelas. Juga kan, Pak? Ya, jelas. Jelas. Oke. Penilaian, Pak. Penilaian sekali lagi. Coba lihat ini, Pak. Pak Mahfud Junedi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru. Bila guru yang menilai muridnya, nilainya 89. Sabang Merauke, Miangas Rote, nilai 89. Begitu murid yang sama kita uji, nilainya 456. Berarti nilai yang diberikan guru ini nilai palsu. Palsu. Nah, bayangkan seorang guru memberi nilai palsu pada anak didiknya. Bukankah kita menipu diri sendiri, menipu murid, menipu orang tua murid, menipu para pengguna lulusan, menipu Republik Indonesia, menipu Allah? Bukankah begitu kalau kita memberi nilai palsu? Nilai 4 kita bilang 7, nilai 5 kita bilang 8. Kata Winarno Suraman, memberi nilai palsu pada anak didik sama dengan membunuh anak kandung sendiri. Makanya menghancurkan satu negara tidak perlu pakai sistem yang hebat-hebat. Hancurkan penilaian di sekolah, hancur generasi itu. That's it. Itulah malangnya. Dan itulah posisi penilaian mahalnya dalam satu pendidikan. Makanya ada negara menjagai penilaian saja. Proses semua diserahkan kepada masyarakat. Lembaga independen, lembaga swadaya, prosesnya. Pemerintah menjagai penilaiannya. Anda tidak layak lulus SD. Makanya di Belanda ada nenek umur 70 tahun baru lulus SD. Karena kompetensi base dia. Ingin saya katakan, kalau kita tidak memperbaiki nilai, kalau PPG tidak bisa mengubah mindset penilaian, maka percuma kita bicara PPG dan lain sebagainya. Mahalnya penilaian. Dengan penilaian palsu ini, dengan penilaian tidak objek, menghancurkan penilaian di sekolah, apa akibatnya? Lahir generasi yang nggak mau belajar. Lahir generasi yang bilang, nggak usah payah-payah belajar. Karena nanti dinilai juga bagus juga kita dikasih nilai. Bapak Ibu bayangkan. Inilah masalah terbesar kita di Indonesia, Sabang Merauke, Miangas Rote. Bisa nggak kita rubah? Lalu orang mengatakan kepada saya, kita Pak wajib memberi nilai sesuai KKM. KKM, ini batas ketuntasan minimal. Diperintah siapa? Kepala sekolah katanya. Coba bayangkan Pak. KKM dibuat agar guru maksimal mengajar. Bukan nilainya dirubah untuk mencapai KKM. Prosesnya yang diperbaiki. Kok nilainya yang dirubah-rubah? Kenapa terjadi begitu? Ada nggak semangat kita untuk pelan-pelan berubah? Itu saya kira kalau nggak ada, maka sia-sialah usaha kita semua. Akar masalah yang ketujuh. Akar masalah yang kedelapan, asal bicara guru, kita langsung bicara kesejahteraan. Padahal kalau dinaikkan gaji guru 10 kali lipat, maka gaji guru setara dengan 70 juta misalnya. Pertanyaannya, apakah otomatis pembelajaran baik di sekolah? Jawabnya tidak, sekali lagi tidak. Mengapa? Karena gaji guru itu hanya bisa menaikkan orang di 70% kinerjanya.
Nggak ada gaji bisa menaikkan kinerja 100%. Nggak ada. Baca risetnya baik-baik. Yang bisa menaikkan kinerja 100% adalah mindset, integritas guru, value-nya, membuat ini sebagai ibadah, bekerja sebagai ibadah, aktualisasi diri, membuat ini sebagai ladang amal. Kalau itu baru betul kinerjanya akan 100%. Jadi akar masalah yang itu adalah soal guru kita, soal kurikulum yang tidak harmonis secara vertikal dan horizontal. Ini dia kurikulumnya, buruknya. Masa anak SD dijejali dengan mata pelajaran? Tidak ada mata pelajaran di SD. Yang ada di SD itu sikap yang banyak. Sekarang dijajali mata pelajaran. Jadi matematik nggak ada. Ini hanya sumbernya saja. IPA, IPS, bahasa Indonesia itu sumbernya, sumber tematik terpadunya. Jadi nggak ada. Belajarlah dari alam. Jangan kasih tugas sama anak-anak yang nggak ada hubungannya dengan kehidupannya. Dia nggak mau mengerjakan tugas itu. Dan saya kan guru matematik, apalagi guru matematik. Nah, jadi tidak harmonis secara horizontal antara pengetahuan, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tidak harmonis secara vertikal, nggak nyambung. SD, SMP sampai perguruan tinggi. SD perkalian itu apa? Penjumlahan berulang. SMP penjumlahan berulang. SMA nggak ada nyambung. Itu terus. Jadi nggak naik dia. Ingin akar masalah yang ke-8. Sekarang apakah PPG bisa menjawab akar masalah yang ke-8 itu? Maunya konten kurikulum kita perbaiki, religius Indonesia, ilmu dan kearifan lokal. Kan itulah isinya kontennya. Indonesia ini negara yang religius lagi berilmu. Saya yakin ini yang negara bisa survive dan eksis di bumi ini sebelum hari kiamat. Sebab negara yang mengandalkan ilmu pengetahuan di zamannya Fir'aun hancur. Negara yang mengandalkan tidak bermoral itu, tidak mengandalkan agama, tidak percaya Tuhan di zamannya Nabi Lut hancur. Jadi yang bisa bertahan itu Indonesia lah. Karena apa? Dia religius, beragama, lagi bertuhan, lagi berilmu. Nah makanya konstruksinya yang kita harapkan itu mestinya ada orang-orang yang punya pengetahuan, sikapnya lagi baik, terampil lagi religius, terampil dan berilmu. Maka dia bertindak mengandalkan integritas yang dibangun lewat sikap spiritual dan sikap sosial. Integritas yang duluan. Loh, kalau saya ingin mengerjakan yang ini, itu nggak bisa merugikan orang. Kalau saya nggak bisa. Nah itu yang diandal. Jangan mengandalkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Dibuatnya bom, mati orang. Nah itu yang mengandalkan. Nah sekarang pilih yang mana. Nah sekarang saya mau mengajukan Pak Mahmud Junedi. Inilah jawabannya. Kerangka konseptual kebijakan PPG. Apakah ini menjawab? Siap. Ya. Siap, Prof. Ya, ini. Buatlah PPG itu, pastikan bahwa dia menguji orang terampil atau tidak. Exit examnya harus ada minimal. Minimal ini bukan hanya ini. Jadi harus ada cara memastikan bahwa lulusan PPG itu profesional, namanya UKM PPG. Sehingga PPG ini nanti mengubah kualitas guru, mengubah pembelajaran, dan mengubah pendidikan secara berkelanjutan, mengubah nasib bangsa. Meski saya tahu, layer satunya banyak masalah. Aspek politik, konsistensi kebijakan. Layer 2 saya tahu, analis kebutuhan guru kita pun nggak akurat. Ketika Teaching Profession Summit di Amerika 2013, saya mewakili Pak Menteri, hanya laporan Indonesia yang bikin orang tertawa. Kenapa? Guru di Indonesia itu kurang tapi lebih. Rusak matematika dibuatnya. Maksudnya apa? Ketawa semua menteri-menteri yang lain. Apa maksudnya kurang tapi lebih? Kurang karena tidak bagus distribusinya. Lebih karena menumpu pada daerah tertentu. Baru mereka memahaminya. Pola rekrutmen juga. Mana ada pola rekrutmen calon mahasiswa guru kayak di Indonesia ini nggak dites. Asal masuk aja. Salah sudah. Lalu sistem pendidikan akademik dan PPG. Nggak mungkin. PPG dilakukan tatap muka, Pak Moderator, Budekan. Budekan masih ada nggak ya? Siap, ada. Siap. Iya. Masih. PPG dilakukan tatap muka, itu nggak mencapai standar. Apalagi dilakukan daring, coba. Itu harus menjadi catatan kita. Lalu bisa nggak dengan daring mencapai standar? Bisa, nanti saya sampaikan. Lalu semuanya uji kompetensi harus kita evaluasi, kata Pak Direktur tadi. Tunjangan profesi kita evaluasi, UKM PPG, semua kita evaluasi. Nah sekarang buatlah rumusan yang ideal dari alumni PPG. Ini dia. Orangnya harus menginspirasi. Pendidikan itu adalah inspirasi. Titik. Inspirasi. Orangnya itu teladan. Living example. Ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Orangnya itu mempesona. Ikhlas. Ini rumusannya. Dari mana kita ambil itu? Dari kompetensi abad 21. Dari SNDIKT, Undang-Undang Guru Dosen, dan KKNI. Nah sekarang
berlakulah pertama prinsip 5-4 bagi guru. Apa yang dimaksud dengan prinsip 5-4? Memiliki 5, wajib mendapat 4. Apa yang 5 itu? Bakat, komitmen, kualifikasi, kompetensi, tanggung jawab. Berbakat, berkomitmen, berkualifikasi, kalau tak ada tanggung jawab nggak bisa, wajib. Maka dia akan dapat apa? Gaji, tunjangan profesi, penghasilan. Maka dia akan dapat apa? Pelatihan. Jadi pelatihan hak guru. Jangan sampai nggak ada pelatihan, CPD, Continuing Professional. Tapi pelatihan itu ada 2, oleh diri sendiri dan oleh vendor. Yang paling dahsyat hasilnya yang mana? Oleh diri sendiri. Self-direct learning, SDL. Jaminan perlindungan dan organisasi profesi. Bapak dan Ibu, ini prinsipnya. Nah, konstruksinya sekarang. Supaya benar bahwa ini adalah hal yang betul-betul berguna, maka konstruksi arsitektur kompetensi siswa dan guru profesional. Seorang guru profesional bicara siswa dan siswa dan siswa. Untuk apa orang siswa datang? Menjadi bermanfaat. Bahasanya kontributor peradaban. Jadi dia menyumbang peradaban negerinya, bangsanya. Tapi untuk dirinya juga. Bermanfaat bagi alam. Di alam ini ada orang, ada tumbuhan, ada hewan, ada sungai. Sama sungai pun bermanfaat orangnya. Itu dikirim ke sekolah. Nggak mungkin bermanfaat kalau nggak bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Tanggung jawab. Nggak mungkin bertanggung jawab kalau orangnya nggak percaya diri. Nggak bisa. Nggak mungkin dia percaya diri kalau bukan pebelajar. Mahal menjadi pebelajar itu. Kalau mau lihat pebelajar itu, kira-kira kalau kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan pahitnya kebodohan. Atau Imam Syafi'i bilang dengan cara yang berbeda, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Begitu mahalnya ternyata mencetak menjadi pebelajar. Kenapa? Karena kualitas pembelajaran yang mengubah nasib orang. Kualitas pembelajaran orang bisa berakhlak mulia. Dan dia betul-betul pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kunci utama pendidikan kita mestinya. Jadi guru berdiri di hadapan kelas bicara tentang bagaimana saya membuatmu learn and how to learn. Dia itu temanya seperti itu, bukan mengajarkan matematik. Jadi matematik itu hanya alat, IPS hanya alat. Tujuannya seperti itu. Bapak dan Ibu, siapa yang bisa melakukan itu? Guru profesional. Siapa guru profesional itu? Mempesona dan panggilan jiwa, mengerti kebutuhan siswa berpikir tingkat tinggi, tahu advance material, dia bisa merancang pembelajaran yang baik, menerapkan active learning yang mendidik, asesmennya otentik, dan bisa menilai siswa, dan punya kesadaran tingkat tinggi untuk melakukan diri sendiri. Artinya kita sedang bicara psikologi, pedagogi, sosiokultural. Artinya kita mempersiapkan anak secara fisik, secara emosional, secara intelektual. Kita juga bicara kelayakan materi, proses, dan penilaian. Kita bicara soal kebutuhan anak sebagai individu, kita bicara kebutuhan masyarakat Indonesia, kita bicara peradaban bangsa Indonesia. Kalau saya buat kira-kira konstruksinya kira-kira begini Bapak dan Ibu. Ini CP1, CP7 tadi. Nah, lihat begini. Mudah dipelajari CP2 dan CP3. Merumuskan apa yang dibutuhkan siswa tidak susah. Menguasai materi tidak terlalu susah. Kesulitan mulai muncul di CP4, merancang. Tapi kesulitan itu akan semakin kompleks pada pelaksanaan implementasinya. Rancangan yang hebat, rencana yang hebat, implementasi buruk, hasilnya buruk. Meskipun tanpa rencana itu berencana untuk gagal. Jadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh sebab itu makin sulit, menilai sulit. Arsitekturnya begini. Terus kalau CP2, 3, 4, 5, 6 nggak akan berkembang. Kalau nggak ada CP7, yaitu melatih diri sendiri. Tapi CP1 sampai 6, CP2 sampai 7 ini, 2 sampai 7 ini nggak berkembang kalau nggak ada CP1 yang menjiwainya, keikhlasan, kemurahatian, panggilan jiwa, passion. Kalau nggak ada itu, ya nggak bisa. Ini konstruksinya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang coba lihat di Australia. Sama nggak dengan di Indonesia? Sama. Ini sama. Sama. 7 juga kompetensinya. Know student and how they learn. Know content and how to teach it. Sama. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia mau buat berkembang, gurunya layak, cakep, mahir. Sama aja. Itu dulu dibuat Malaysia, dibuat Australia. Graduate, proficient, high accomplished, lead. The highest level teacher in AUSI is lead. Lead itu bisa melatih guru lain. Jadi nggak ada bedanya gitu loh. Kalau Finlandia cukup 3 aja. High level content, skill required, academic skill. Cukup. Kalau di Amerika 8. Tapi yang menarik bagi saya ini dia. Bring real world into classroom. Nah ini bagi saya menarik ini. Jadi ada salah satu kompetensi guru di Malaysia itu kemampuan membawa dunia nyata
Sebab kelas adalah miniatur dari dunia nyata. Sebab kelas gambaran masa depan seperti tadi. What's wrong in our classroom? Nah, sekarang kita buat transformasinya singkat saja. 5 minutes more, Pak. Sudah bisa ya? Ya, 5 betul. menit lagi ya? Masih 5 menit lagi, Prof. Betul, 5 Prof. menit lagi. 5 menit lagi. Nah, kita belajarlah ke Ki Hajar Dewantoro, kita pelajari semuanya untuk memperbaiki PPG kita ini. Apa yang diperbaiki? Ya, kita perbaiki rekrutmennya. Kompetensi yang mau diperoleh, kita perbaiki apa? Kita perbaiki prosesnya, kita perbaiki apanya lagi? Kita perbaiki secara holistik dia, advance materialnya, kita perbaiki pendekatan-pendekatan yang bisa dibuat menjadi satu sistem, kita perbaiki TPEC-nya, technological pedagogical content-nya, kita perbaiki integrasi HOTS-nya. Kenapa tadi HOTS-nya? Mahal cara berpikir itu. Nah, sekarang caranya bagaimana kita melakukannya supaya itu wujudnya nyata? Problem based learning dan project based learning. Itu wujudnya nyata. Nah, sekarang tantangannya. Sekarang peluang keberhasilan masuk PPG itu gini. Saya menggunakan paradigma klasik pendidikan. Adaptasi dari masuklah PPG itu. Mindsetnya harus siap. Jadi kalau mindset PPG-nya, mahasiswa PPG nggak ada, percuma. Komitmennya harus gula. Entry levelnya memadai. Karena PPG ini sebuah proses yang aman, sangat spesifik dan luar biasa. Kalau komitmen entry level nggak bisa. Lalu masuk di proses PG. Bayangkan berhadapan dengan dosen yang kurang kompeten, model pendekatannya dan strateginya tidak memadai, learning management system or course management system yang nggak bagus, terus kompetensi yang mau diperoleh CPL-nya nggak sesuai dengan proses yang dia hadapi, kesesuaian rancangan dengan kesungguhannya nggak bisa. Kemudian dinilai. Tadi tidak hanya mengandalkan UKM PPG kita. Ada yang namanya evaluasi rutin dan formatif by self assessment dilakukan oleh guru sendiri mestinya. Ada uji komprehensifnya, baru ada UKM PPG-nya. Jadi Bapak dan Ibu, konstruksi ini yang sebetulnya menjadi portalnya dipakai untuk PPG-nya. Jadi kalau saya menggunakan tahapan PPG ini menjadi portal yang sistemik, maka mestinya kalau tak lulus pendalaman materi jangan masuk dong di sini. Kalau tak lulus pendalaman perangkat ya jangan uji komprehensif, jangan PPL dia, jangan PPL. Jadi sudah di sini udah harus jelas. Jadi yang tersaring ke sini udah betul-betul. Inilah portal sistemik itu mestinya ke depan tapi nanti. Ini yang namanya UKM PPG itu. Jadi kita menghadapi persoalan yang serumit ini. Tantangan implementasinya Bapak Ibu sampaikan sama mahasiswa bahwa kalau dia tidak punya pemahaman yang utuh tentang kompetensi profesional, dan dia tidak utuh memahami PPG dalam jabatan, tidak utuh mengikuti proses semuanya, pasti nggak lulus. Dan nggak mungkin guru profesional. Dan mestinya mahasiswa PPG ini sadar betul bahwa ini kerja keras, makanya tolong menolong. Jangan terus jumawa. Kalian jumawa kalau lulus. Kenapa? Karena tugasnya meresing anak-anak Indonesia untuk sampai di puncak prestasinya gitu. Nah, yang terakhir saya mengajukan pasca PPG. Karena ini tadi akademik background dan fundamental konsep backgroundnya kerangka konsepnya maka pasca PPG. 1, saya mengajukan pola karir guru begini. Guru siswa terbaiklah yang berhak menjadi guru terbaiklah yang berhak menjadi kepala sekolah terbaiklah yang berhak menjadi pengawas terbaik yang berhak menjadi kadisdik. Payah itu Pak, ya saya tahu payah, tapi harus ada cita-cita kita. Dengan begitu nanti pengawas bisa melakukan supervisi akademik, supervisi manajerial dan seterusnya. 1, ini usul pertama nanti pasca PPG. Model kedua, kita menerapkan pendekatan profesional berbasis jenjang. TK beda, SD beda, SMP harus beda, SMA beda, perguruan tinggi harus beda. Itu jangan disamakan. Bila kita melatih guru seperti ini, mau datang pun COVID, guru SD mengerti menyelesaikan persoalannya. Karena beda, beratlah bagi SD untuk daring. Tapi karena gurunya kreatif bisa. Di negara manapun perguruan tinggi yang berhasil daring. Jadi kalau begitu guru SD langsung tahu berarti kita harus mengendorse orang tuanya. Rumahku, sekolahku. Harus begitu prinsipnya guru SD. Apapun yang mau dimasukkan ke pembelajarannya, integrasi 4 skill, 4 Cs bisa. Academic achievement itu adalah digital age literacy, inventive thinking, effective communication, high productivity. Integrasikan, siap kata gurunya. Karena dia orang-orang yang profesional. Atau integrasikan 21st century skills. Ways of thinking, the ways of working, tools of working, and living in the world. Buat di perguruan, dia bisa. Yang ketiga, ini nggak usah kita bicara perubahan kualitas kelas, perubahan guru. Bila tidak ada perubahan yang fundamental tentang mindset guru. Berubahnya dari sana. Berubahlah dari sana. Kenapa? Mindset tentang apa? Kalau guru akan menempatkan PPG untuk mendapat
tunjangan itu memang masuk akal. Tapi itulah serendah-rendah manusia, bekerja untuk uang. Tapi kalau guru profesi menempatkan ini sebagai ibadah, selesai persoalan kita di Indonesia. Sudah tuntas, nanti semua gurunya hebat. Kenapa? Karena jadi guru itu adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, dan layanan. Bila sudah terjadi ini, maka kesadaran untuk CPD lahir, barulah kita bicara soal mengubah suasana pembelajaran dari guru yang cuma seperti ini menjadi guru seperti ini. Muridnya semua nanya. Nanti akan lahirlah orang-orang yang belajar tangguh lagi mandiri, dan lahirlah orang-orang pemikir ulung, bertindaknya rasional dan bertanggung jawab. Dan dialah yang mengubah negara Indonesia. Yang terakhir saya mengajukan, kalau sudah PPG, hanya 3 instrumen membina guru. Uji kompetensi, penilaian kinerja, dan diklat. Jangan pernah dilupakan. 3 instrumen itu. Dan ini basis membayar tunjangan profesi guru. Bila indeks kinerjanya 0,8, maka tunjangannya 0,8 kali 4 juta sama dengan 3,2 juta. Lalu dia protes dan bertanya, bagaimana supaya tunjangan saya 100%? Bapak belajar ini, buka ini, latih ini, dan seterusnya. Dia pasti belajar. Tapi kalau sekali 4 juta, selamanya 4 juta, kapan pula dia mau belajar? Jadi nggak di-challenge dia. Yang terakhir saya ingin menyampaikan apa yang disebut oleh seorang Peter Drucker. Masalah kita sekarang, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. Bukan masalahnya itu, greatest dangernya bukan masalah itu. Tapi adalah it is to act with yesterday's logic. Cara kita meresponnya dengan logik yang salah, dengan logik yang lalu-lalu. Itu Peter Drucker. Dan nampaknya kita harus berubah oleh Charles Darwin. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Kita harus berubah. Hari ini harus lebih baik. Kalau berubah guru, berubah kelas, berubah 54 juta anak Indonesia, akan berubah republik ini. Karena republik ini hanya memerlukan 111 juta untuk menjadi 5 besar dunia. Di tangan guru ada 54 juta, di tangan dosen ada 6,5 juta mahasiswa. Penduduk Singapura itu hanya 5 juta. Bagaimana mengubahnya? Kita berubah dari ruang kelas. Kita berubah gurunya. Bukan hanya guru aja yang berubah, Pak. Ya menunggu-nunggu yang lain berubah, biarlah kita duluan. Jadi nggak usah kita urusi urusan orang lain, kita urusi kelas. Begitu Pak Junedi, Pak Mahfud Junedi, terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.